Oke, jadi di sini gue lagi kedatangan gamepad baru dan rasanya emang udah agak lama ya sejak terakhir kali gue ngebahas sebuah gamepad gitu kan. Karena emang jujur aja akhir-akhir ini gue lagi jarang banget main game yang pakai gamepad. Soalnya sekarang gue seringnya main Marvel Rivals sama lagi nyoba-nyoba Delta Force juga. Tapi berhubung FC26 udah rilis dan gue udah beli juga, udah mulai main Ultimate Team-nya lagi, jadi gue rasa ini waktu yang sempurna sih buat gue untuk mulai bahas gamepad lagi. Dan kali ini gue lagi pegang gamepad yang sebenarnya bukan gamepad baru ya, karena dia itu rilisnya udah agak lama. Tapi pas dia rilis tuh gue lihat hype-nya lumayan gede dan emang udah di-review sama beberapa teman kreator gue juga sih. Yes, ini adalah Ajas GP100, gamepad yang katanya dibikin sama Ajas dan Toko Teknopro. Kalau kalian belum tahu Toko Teknopro ini siapa, basically dia itu vendor atau reseller yang emang jual-jualin barang elektronik yang mostly gaming gear. Dan harusnya kalau misalnya kalian suka surfing-surfing gitu ya, cari-cari gaming gear di marketplace, kalian tahu tuh ada toko yang pasang cover itu biasanya kalau beli barang dari mereka bisa dapat bonus emas cuy. Gua nggak tahu ya itu gimmick atau beneran, jadi coba kalau misalnya kalian udah ada yang coba beli barang dari si Toko Teknopro ini, coba deh komen di bawah, beneran dapat emas apa enggak? Intinya ini gamepad yang katanya dibikin bareng-bareng sama Ajas dan Toko Teknopro. Gue pribadi kurang tahu peran Toko Teknopro di pembuatan gamepad ini apa aja ya. Mungkin lebih ke R&D-nya, di mana si Toko Teknopro ini tuh ngasih tahu fitur apa aja yang harus dimasukin ke gamepad mereka ini, dan mungkin ada andil juga dalam desainnya gitu. Karena ya kalau masalah produksi pasti itu perannya Ajas. Dan setahu gua ini gamepad pertamanya Ajas juga sih. Jadi coba kita lihat percobaan pertamanya Ajas ini apakah bisa beneran sesuai ekspektasi kita atau enggak. Jadi premis gamepad ini adalah gamepad budget di harga 400 ribuan yang fiturnya udah banyak banget. Yang artinya gamepad ini secara langsung jadi kompetitor utama beberapa gamepad yang udah pernah gua bahas sebelumnya, kayak misalnya Phanteks WGP15 V2S, Rionix G90, Rexus GX500, dan bahkan FlyDigi Dunfox cuy. Kita mulai dulu dari feel pegang. Ajas GP100 ini punya bentuk yang ngeresemble controller Xbox dan emang secara layout juga pakai layout Xbox dengan face button AXBY dan analog kiri di bagian atas. Gue pribadi emang dari dulu tuh udah cocok banget sama shape dan layoutnya Xbox gitu ya, karena konsol gue waktu itu pun Xbox gitu, bukan PS. Jadi pas pertama kali gue megang gamepad ini sih, gue ngerasanya udah nggak perlu adaptasi lagi. Tapi kalau kalian user yang emang main gamenya itu di PS ya, kayak misalnya PS3, PS4, PS5, dan mau coba pakai gamepad ini buat main game di PC, itu gue yakin kalian bakalan perlu buat adaptasi dulu. Di bagian gripnya juga sama mereka dibikin bertekstur gitu, jadi harusnya kalau lagi dipakai main game kompetitif yang sampai tangannya agak keringetan atau berminyak, gak bakal terlalu licin sih. Untuk tombol-tombolnya dia udah hampir full mechanical, dari mulai face button, D-pad, bumper, sampai triggernya. Jadi pasti secara longevity bakal lebih awet dibanding yang masih pakai membran. Gue juga suka sama desain face buttonnya yang pakai resin kayak gini. Gue pribadi juga akan selalu prefer desain face button yang transparan resin kayak gini dibanding face button yang cuma laser di atas moldingan aja. Masa bodoh dengan kata orang yang kalau misalnya desainnya molding dan di laser gitu tuh mahal gitu ya produksinya. Pokoknya apapun itu alasannya, gua pribadi sih jauh lebih suka kalau misalnya desain face buttonnya itu yang resin transparan kayak begini. Triggernya juga udah adjustable, jadi kalian bisa pakai trigger analog Hall effect buat kebutuhan game racing, atau trigger digital kalau mau input yang lebih cepat. Dan sekali lagi gue mention, untuk trigger digitalnya ini udah pakai mechanical switch, dan kayaknya ini pertama kalinya gue megang gamepad 400 ribuan yang triggernya itu adjustable, tapi di bagian trigger digitalnya ini pakai mechanical switch cuy. Analognya juga udah pakai Hall effect dengan error rate 0%-an, dan kayaknya ini mereka udah update firmware ya, karena kalau nggak salah pas awal rilis dia itu error rate-nya masih di sekitar 1%-an. Dan di bagian belakangnya juga ada dua tombol makro yang bisa diprogram, jadi jangan lupa baca buku manualnya untuk tahu cara programnya.
Jadi overall secara feel pegangnya gue bisa bilang si Ajas GP100 ini tuh udah cukup enak. Memang jujur aja secara build quality dia kerasa agak kopong gitu, kurang kerasa premium feel-nya gitu ya. Tapi at least buat gue yang udah terbiasa pakai shape dan layout Xbox, gue masih bisa ngerasa nyaman sih pakai gamepad ini. Tapi emang ada beberapa hal yang gue kurang suka dari si Ajas GP100 ini secara feel pegangnya. Kayak misalnya posisi tombol makronya yang bikin dia itu gampang nggak sengaja kepencet, which is masih cukup bisa kita atasin kalau misalnya si back buttonnya ini nggak kita program sama sekali gitu. Jadi kalaupun nggak sengaja kepencet ya nggak masalah. Tapi sayang aja sih kalau misalnya ada dari kalian yang emang mau pakai si back buttonnya ini dan ketika lagi main game itu nggak sengaja kepencet dan jadinya ke input yang nggak kalian pengen gitu. Terus gue juga kurang suka sama analognya yang terlalu enteng. Sebenarnya ini karena gue udah dimanja sama tension adjusternya FlyDigi Fader 4 Pro gue sih. Gue adjust analog Fader 4 Pro gue ini jadi agak berat, jadi begitu pindah ke GP100 ini gue ngerasa agak keentengan. Dan mungkin ini berhubungan ya, jadi karena si analognya ini terlalu enteng buat gua, jadi pas gua lagi main FC26 dan gua lagi intens gitu pakai analognya, itu jadi suka nggak sengaja kepencet si L3-nya. Yang sekali lagi, kalau misalnya kita main game yang si L3 dan R3-nya ini nggak kepake, itu nggak bakal jadi masalah. Tapi ya sekali lagi juga, sayang aja sih buat kalian yang emang main game yang pakai L3 R3 ini dan jadinya ya gampang kepencet. Dan gue juga nggak suka banget sama fitur dimana ini juga sebenarnya ada di gamepad lain juga ya. Jadi kalau misalnya dalam kondisi mati kayak gini dan kita pencet tombol apa aja gitu ya, bukan tombol power on-nya, itu bakal nyala gamepadnya. Nah, karena ini jadinya kalau misalnya kita lagi bawa gamepadnya, entah dimasukin ke tas atau dimasukin ke pouch gitu ya, dan kita mau bawa-bawa, dan pas lagi di dalam tas atau pouch itu nggak sengaja keteken atau nggak sengaja kepencet, itu ya bakal nyala dan jadinya sedikit lebih nguras baterai gitu. Kurang enak aja kalau misalnya kayak begitu. Tapi selain itu gue cukup suka sama Ajas GP100 ini. Sebenarnya keluhan gue itu balik lagi ke preferensi masing-masing. Jadi kalau kalian ngerasa preferensi kalian mirip kayak gue, bisa jadi pertimbangan lah buat keputusan ngambil gamepad ini atau enggak. Untuk fitur-fiturnya dia juga masih banyak, kayak misalnya untuk koneksinya dia udah triple mode connection, terus dia juga tipe gamepad yang dibikin untuk kompatibel sama Nintendo Switch, jadi jangan expect gamepad ini bisa dipakai di konsol lain selain Switch gitu ya. Untuk polling rate-nya di sini gua tes dia ada di 1000 Hz buat mode wireless pakai dongle, jadi pastinya udah aman banget buat dipakai main game kompetitif kayak FC26 Ultimate Team. Dia juga ada mode turbo yang sekali lagi baca manualnya dulu untuk tahu cara aktifinnya. Geternya juga lumayan kerasa kalau misalnya kalian emang perlu geter yang ngasih feedback gitu kan. Dan dia ada charging dock-nya juga. Nah, charging dock-nya ini perlu gua highlight karena menurut gua Ajas GP100 ini dock-nya bisa gua bilang gabungan antara dock gamepad ODM lokal sama dock-nya FlyDigi. Jadi kan yang gua suka dari dock-nya FlyDigi itu desainnya cakep, tapi gua benci banget karena dia tuh harus dipasin dulu biar bisa ngecas. Kalau docknya gamepad ODM mau ditaruh kayak gimana pun bakal langsung pas dan ngecas, tapi desainnya bosenin banget ya. Nah, si Ajas GP100 ini docknya desainnya unik, tapi ngepas gitu, naruhnya langsung ngecas. Ya, hal kecil sih, tapi cukup bisa gua apresiasi. Dan kurang lebih kayaknya itu aja yang bisa gua bahas secara detail dan secara experience pemakaian gua dari si Ajas GP100 ini. Selain itu mungkin ya soal desainnya, ya bisa gua bilang lumayan oke lah ya. Dia ada bagian yang transparan gitu, dan ada RGB stripnya juga yang bisa dimatiin kalau nggak suka RGB. Jujur emang agak sedikit dangdut buat gua, tapi ya oke lah, masih bisa gua toleransi. Oke, jadi untuk Ajas GP100 ini harganya ada di 440-an ribu kalau untuk gamepadnya aja, dan 490-an ribu kalau mau pakai charging dock, karena emang docknya ini dijual terpisah ya. Untuk paket pembeliannya, kalian bakal dapat unit gamepadnya, dapat dongle 2,4 GHz, dapat kabel Type-C, dapat pouch buat bawa-bawa gamepadnya, sama dapat user manualnya. Varian warnanya ada hitam sama putih, jadi kalian tinggal pilih aja sesuai selera kalian. Seperti yang udah gue jelasin, gamepad ini emang bener banyak fiturnya, terutama di price range 400 ribuan yang kompetitif banget gitu kan. Tapi apakah si Ajas GP100 ini otomatis jadi gamepad terbaik yang bisa kalian beli di harga 400 ribuan? Ya belum tentu sih, karena ya emang udah banyak banget pilihan di price range 400 sampai 500 ribuan, ada yang udah analognya TMR, ada yang ada softwarenya. Jadi ya balik lagi ke kebutuhan kalian masing-masing. Kalau misalnya kalian ngerasa si
Ajas GP100 ini masuk ke kriteria gamepad yang kalian pengen, ya gas aja langsung beli. Tapi gue tahu ada concern di komunitas gaming gear di mana si Ajas ini tuh banyak komplain soal QC problemsnya. Gue sih nggak bisa bilang terlalu banyak ya soal ini, karena ini juga baru kali keduanya gue megang barang Ajas setelah pertama kali waktu itu pernah nyobain keyboard mereka yang AK820 dan itu juga gue beli sendiri. Dan si GP100 ini juga gue di-provide sama toko Teknopronya, bukan sama Ajasnya. Jadi mudah-mudahan khusus untuk si Ajas GP100 ini ada pengecekan QC tambahan gitu dari pihak toko Teknopronya, karena kalau misalnya ada banyak komplain juga di GP100 ini yang kebawa bukan cuma Ajasnya aja tapi si toko Teknopronya juga. Mungkin ada dari kalian yang udah coba beli si Ajas GP100 ini dan mau sharing soal experience pemakaian dan keawetan dia, boleh banget komen di bawah supaya bisa ngebantu orang-orang lain juga yang nonton video ini dan tertarik untuk beli si Ajas GP100 ini. Paling segitu aja untuk review singkat gue terhadap si Ajas GP100 ini. Link pembeliannya udah gue taruh di deskripsi di bawah dan semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Like kalau kalian suka videonya, dislike kalau nggak suka, dan jangan lupa subscribe supaya kalian nggak kelewatan video gue yang selanjutnya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. It's been my Tommy, and as always, peace out.